وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa kaifa halukunna ayatuha talibat azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at. Sekarang bagian yang kedua dengan tema dakwatu Musa alaihissalam li Fir'aun at-taghiyah. Ya, dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun at-taghiyah, Fir'aun yang melampaui batas. Wal ma'alul muhzi li hadzal mu'anid, dan ma'al tempat kembali al-muhzi yang hina, li hadzal mu'anid untuk orang yang penentang ini, yaitu Fir'aun. Ad-da'wah ila Allah Ta'ala hammu kulli muslim yarjullah wa daral akhirah. Ditalibat dakwah, ya, dakwah untuk agama Allah ini, ya, menyeru pada agama Allah Ta'ala, hamu kulli muslim. Ini adalah keinginan bagi setiap muslim yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Jadi kita punya keinginan besar untuk mendakwahkan agama Allah. Wa alaihi an yakuma biha ahsanu qiyamin wa atammahu walakin bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka setiap muslim hendaknya melaksanakan dakwah, ya, dengan cara yang baik, ahsanu qiyam, dengan cara yang sempurna, wa atammahu, walakin, dan dengan hikmah, bil hikmah, dan mau'izah hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Itu cara dakwah. Mukinan annal akibah littaqwa, dengan yakin bahwasannya akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wa zulla wal khasaru liman khalafahu wa anadahu, dan kerugian dan kehinaan bagi siapa yang menyelisihi dakwah dan menentang dakwah. Fil ayat ataliyah yadkurullah dakwata Musa alaihissalam di Fir'aun. Pada ayat berikut ini Allah menjelaskan, Allah menceritakan, ya, dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Wa mauqifu Fir'aun minha, dan bagaimana sikap Fir'aun kepada dakwah Islam. Wa ma ala ilaihi amruhu bisabab takdzibihi wastikbarihi wa inadihi, dan apa yang didapatkan oleh Fir'aun disebabkan oleh dia mendustakan dakwah dan dia sombong dan menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadisu Musa.
Hal apakah ataka telah sampai padamu wahai Muhammad hadis Musa, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika nadahu rabbuhu, ketika Rabbnya yaitu Allah menyeru, memanggil Musa di mana? Bil wadil muqaddas, pada lembah al-wadu, wadi atau lembah muqaddas yang suci, lembah yang disucikan, yang diberkahi. Tuwa ini nama lembahnya. Nama lembahnya adalah Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa ila fir'aun, kepada Fir'aun, pergi berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia itu melampaui batas, tagha. Fakul, maka katakan kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka, maukah engkau membersihkan dirimu? Maksudnya apa tazakka di sini? Ya, ulama menjelaskan maksudnya membersihkan diri adalah masuk Islam. Sebagian ulama mengartikan mengucapkan la ilaha illallah wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, wa ahdiyaka, dan aku bimbing kamu ila rabbik, menuju Rabb kamu, fatahsya, sehingga engkau takut sehingga mau mentaati perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah. Fa'arahul ayatal kubra, fa'arahu, maka Musa alaihissalam memperlihatkan al-ayah al-kubra, kepada Fir'aun ayat-ayat yang besar, maksudnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ya, seperti apa? Tangan beliau bisa mengeluarkan cahaya, kemudian tongkat beliau bisa menjadi ular yang besar. Fakadzdzaba wa asa, maka Fir'aun mendustakan mukjizat tersebut, tidak percaya. Wa asa, dan Fir'aun menyelisihinya, menyelisihi dakwah. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia adbara, berpaling, yas'a, dan berusaha untuk apa? Berbuat dosa. Yas'a, menentang. Fahasyara fanada, fahasyara, maka Fir'aun mengumpulkan rakyatnya dan pembesar-pembesarnya. Hasyara fanada, kemudian dia menyeru, teriak, fanada faqala, dan Fir'aun berkata, maka Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Fa'akhadahu Allahu, maka Allah mengambilnya, nakal al-akhirati wal ula, maksudnya mengazabnya. Nakal, azab akhirah wal ula, azab di akhir dan di awal. Maksudnya bagaimana para ulama menafsirkan al-ula di sini perkataan Fir'aun, wa malakum min ilahin ghairi, kalian tidak punya sesembahan selain aku. Ini perkataan Fir'aun yang pertama. Terus yang akhirah adalah perkataan Fir'aun, anna rabbukumul a'la. Di jarak dari dua perkataan tadi jaraknya 40 tahun. Yang pertama mengatakan, wa malakum min ilahin ghairi, kalian tidak punya ilah selain saya. Jarak dengan perkataan berikutnya, ya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini apa? Perkataan yang kedua. Maka perkataan pertama dan kedua ini mendapatkan azab, yang mendapatkan kemurkaan Allah dan mendapatkan azab. Itu diantara tafsir dari ulama. Sebagian ulama menafsirkan al-akhirah wal ula di sini azab di akhirat dan azab di dunia. Jadi Fir'aun diazab di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Inna fi dzalika la ibaratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada hal itu, ya, tentang Fir'aun, bahwasanya dia menentang Islam, menentang dakwah, terdapat pelajaran ibrah liman yakhsha, bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian tafsirnya Thalibat. Sekarang kita beralih pada ma'anil kalimat al-muqaddas al-mutahhar. Yang suci. Tua ismun lil wadi inda Jabal Tur. Itu nama lembah yang ada di Gunung Tur. Alladzi kalamallahu Musa indahu. Yang mana di situ Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tazakka, membersihkan diri, ya, tu'minu billah, beriman kepada Allah, wa tatatahhar min rijsin asyirki wal kufri, dan mensucikan diri dari dosa syirik dan dosa kufur. Ahdiyaka ila rabbik, ya aku beri petunjuk engkau pada Rabb kamu. Adulluka ila tauhidih, aku tunjukkan kepada tauhid, wa ibadatihi, dan kepada peribadatan kepada Allah. Al-ayah al-kubra, ayat yang besar adalah mukjizah inqilabu al-asa hayyatan. Itu apa? Berubahnya tongkat menjadi ular. Wal yad bayda min ghairi su, dan tangan beliau mengeluarkan cahaya yang putih yang bagus. Wa hasyara, mengumpulkan jama'a Fir'aun qaumahu wa junudahu di harbi Musa. Fir'aun mengumpulkan kaumnya dan tentaranya untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam. Nakal al-akhirati wal ula. Nakal di sini apa? Ukubah, akibat. Adunya bil igraq, yaitu di dunia dengan ditenggelamkan. Wa ukubah, dan iqab, ya, iqab hukuman, ya, hukuman nakal itu hukuman. Ukubah al-akhirah bin nar, di akhirat nanti dihukum dengan siksa neraka. La ibratan lima yakhsha, mau'idhah, nasihat. Ibrah itu mau'idhah, nasihat. Liman yakhafu rabbahu subhanahu, bagi siapa yang takut kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Adapun faidah dari surat ini atau ayat ini ya Thalibat, yang pertama, inda takdzibi Quraisy bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallahullahu bi dzikri qissata Musa alaihissalam ma'a fir'auna Malik Misr hina arsalahullahu ilaihi liyada'uhu ila ibadatillah wahdahu falamma kafara fir'aunu billahi wal yawmil akhiri aqabahullahu asyaddal iqab. Ketika Musa takdzib, ketika orang kafir Quraisy takdzib, mendustakan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallahullahu, Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bizikri qissata Musa alaihissalam, dengan menyebutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ma'a Fir'aun, dengan Fir'aun Malik Misr, raja Mesir, hina arsalahullah ilaihi, ketika Allah mengutus Musa alaihissalam kepada Fir'aun, liyada'uhu, untuk mendakwahinya, ila ibadatillah, untuk menyembah Allah wahdahu, menyembah Allah saja. Falamma kafara Fir'aun billah, ketika Fir'aun kufur kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kufur kepada hari akhir, tidak percaya, aqabahullah asyaddal iqab, kemudian Allah menghukumnya dengan hukuman yang keras, iqab yang keras. Wa fi hadza tahdidun lil musyrikin alladzina kadzdzabur rasula sallallahu alaihi wasallam wa adzuhu. Maka pada hal ini terdapat tahdid, ancaman lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik yang mana mereka kadzabu, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aduhu, dan mereka menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, fi da'wati Musa alaihissalam li fir'auna adabun wa khuluqun azim. Ya, pada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun terdapat pelajaran berupa adab, sopan santun, wa khuluqun azim, dan akhlak yang mulia, yang agung. Yang bagi ala du'ati ilallah ta'ala an yattasifu bihi, yang mana seorang da'inya Allah itu harus
memiliki sifat seperti cara dakwahnya Nabi Musa alaihissalam inda dakwatihim linnas, ketika mendakwahi manusia. Apa itu? Wa huwa al-talattuf fil qaul, yaitu berlemah lembut. Ya, berlemah lembut, talatuf fil qaul, dalam perkataan. Dakwahnya antuna mengajak kebaikan dengan ucapan yang lembut. Dakwah kepada tetangga, dakwah kepada orang tua, dakwah kepada kakek nenek dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang lembut. Walayyin, lunak fi dakwah ilal haq, ketika berdakwah kepada kebenaran. Demikian tharibat faidah yang bisa kita ambil dari surat ini. Ya, kita ambil 2. Selanjutnya mungkin antuna bisa dipelajari sendiri. Naktafi bihada wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.